Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo gengs, kembali lagi di cerita movie. Ceritanya alur berbagai macam film ada di sini. Yuk buat temen-temen yang doyan nonton film, doyan nonton sinopsis film, doyan nonton film yang diceritain, tinggal di subscribe gengs. Oke, lanjut. Kali ini kita mau bahas film apa nih gengs? Nah, ini aja nih. Gimana jadinya kalau kalian bisa melihat arwah, gengs, dan juga kejadian di masa lalu ataupun di masa depan? Seru juga kayaknya ya. Seperti film yang satu ini nih yang akan kita ceritain alur ceritanya. Film ini berjudul The Second Sight. Nah, awal cerita film ini yaitu si pria ini nih, si Putih nih. Nah, pria ini adalah pengacara. Dia sedang di pengadilan membantu si Kumis nih, si pembuat kriminal di bawah usaha si Putih. Nah, si Kumis jadi tidak bersalah dan dibebaskan. Saat si Kumis puas, si Putih melihat satu gadis ada di leher si Kumis, seperti sedang menggaruk tubuh si Kumis. Tidak tahu kenapa, tapi si Kumis sama sekali tidak merasakan apapun. Ternyata si Putih dari kecil sudah bisa melihat, gengs, hal-hal yang tidak bisa dilihat orang lain. Dan dia juga bisa melihat masa depan dan masalah yang mereka lakukan. Melihat tampilan si Kumis, si Putih memperingati dia walaupun dia tidak dihukum ya, tapi tetap tidak bisa lari dari masalah. Tapi dia sama sekali nggak peduli sama masalahnya. Oke, next, saat malam si Putih sedang berkendara dan si Kumis ngejar si Putih tuh, ngerangkul wanita dan pamer ke si pria yang putih ya. Bukankah kamu bilang aku akan dapat balasan? Nah, sekarang aku sangat aman, gak ada balasan, kata si Kumis gitu. Setelahnya langsung nginjak gas tuh, gaspol lah. Dan selanjutnya si Kumis langsung kecelakaan, guys, mati di tempat. Dan juga menabrak mati pasangan yang sedang foto gaun pengantinnya dan fotografernya juga. Nah, layar berganti, si Putih pulang ke rumah. Pacarnya si cantik berkata, laptopnya hilang. Si Putih nggak peduli laptop, dia sekarang cuman pengen berduaan dengan pacarnya ya. Besoknya si Putih dapat satu kasus, yaitu kecelakaan semalam. Ternyata yang mengakibatkan si Putih kecelakaan adalah kecelakaan beruntun yang disebabkan oleh orang kaya. Nah, orang kaya cewek ya. Nah, sekarang orang kaya itu digugat ke pengadilan. Jadi si Putih menerima kasus orang kaya ini. Datang ke rumah orang kaya, si Putih melihat sekeliling ada 3 arwah, guys, yaitu pasangan dan fotografer yang tertabrak. Karena manusiawi, si Putih peringatin orang kaya tuh. Tapi cewek ini agak kurang percaya dan malamnya si cewek ini ngeliat 3 arwah, gengs. Satu hantu ini membuat cewek itu ketakutan. Nah, kali ini orang kaya ini percaya si Putih. Lalu si Putih membawanya ke kuil kan. Nah, di kuil dia diberi peti mati untuk 3 arwah itu, berharap mendapat pengampunan kan dari arwah-arwah itu ya. Lalu mereka pulang ke rumah, tapi kali ini orang kaya berkata dengan si Putih, sangat demen sama dia, suka, boleh nggak jadi pacarnya. Si Putih ya ngomong kan, kamu baru berumur 16 tahun, belum dewasa, harus tahu pacarku lebih baik. Ada alasan apa untuk aku putus dengan dia dan bersama kamu? Saat ini si Putih menginvestigasi kecelakaan ini di mobil. Si Putih memakai matanya melihat pemandangan saat kecelakaan. Anehnya, waktu kecelakaan ternyata ada arwah yang melindungi si cewek orang kaya itu. Orang kaya itu yang di rumah sendirian. Nampak lagi arwah pasangan itu. Mereka sedang memotret di rumah orang kaya. Untungnya si Putih datang menolong si cewek orang kaya ya. Mereka datang lagi ke kuil. Kali ini si Putih naro si cewek itu ke dalam peti ya. Jadi arwah akan berpikir orang kaya itu udah mati ya. Jadi nggak bakal ganggu lagi. Nah, orang kaya peti mati seperti ada siksaan aneh, guys. Saat ini ada arwah ibu orang kaya yang nyelamatin dia. Nah, saat si Putih buka peti mati, orang kaya itu sudah terlepas dari gangguan arwah itu ya.
Dan si Putih dapat telepon polisi di TKP, ada satu bukti. Jadi si Putih ke TKP memeriksa barang bukti, tapi bukti itu adalah laptop si Cantik. Jadi si Putih segera mencari si Cantik dan segera membawanya ke TKP. Saat ini si Cantik mengingat malam itu, ternyata si Cantik udah mati guys, kecelakaan juga. Dia ditabrak mobil dan masuk ke sungai. Dan saat ini mayat si Cantik juga mengapung. Tahu sendiri udah mati, ternyata masuk ke tubuh orang kaya dan bertanya ke si Putih sebenarnya suka sama siapa. Dan dia berkata menyukai orang kaya. Jadi si Cantik ini mantan pacar pria ini yang udah meninggal masuk ke dalam tubuh si cewek orang kaya ini, terus mengambil tubuhnya kan ya. Nah untung si Putih datang tepat waktu tuh pegang tangannya. Dan si Putih ingat masa lalu, ternyata ibu orang kaya ini adalah mantan si pria putih ini ya. Orang kaya ini ternyata putrinya gengs. Nah si Putih meninggalkan ibu orang kaya karena masuknya si Cantik di hubungan mereka. Seru juga ya. Dan ibu orang kaya untuk balas dendam jadi mengendalikan tubuh orang kaya dan menabrak si Cantik ya. Ini juga kenapa si Putih bisa melihat saat kecelakaan ada satu arwah yang melindungi cewek orang kaya. Terakhir demi menolong orang kaya dia jatuh, dan akhir film orang kaya menjaga si Putih yang cacat, bisu, juga berkata dia akan terus menjaganya. Dan si Putih telah hilang pergerakan, cara bicara, cuma bisa melihat orang kaya yang makin cinta sama dia ya. Sedangkan arwah si Cantik dan ibu orang kaya terus gangguin si pria putih ini guys. Oke, film kelar gengs. Nah dari film ini kita bisa dapat pesan gengs, yaitu kita nggak boleh jahat ke orang ya. Kalau kita jahat ya pasti bakal dapat balasannya. Oke buat teman-teman, jangan lupa like, komen, subscribe. Sampai jumpa di cerita movie selanjutnya. Wassalam.